Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Sebakti. Oke, langsung saja ke inti video kali ini. Jadi hari ini saya akan menginformasikan ke kalian semuanya bagaimana cara mengkalibrasi sebuah sensor TPS. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus dikalibrasi? Sebetulnya fungsi kalibrasi itu sendiri adalah untuk mengembalikan settingan si TPS tersebut agar kembali kepada settingan default atau settingan pabrikan. Ya, jadi mungkin karena disebabkan oleh penggunaan yang sudah bertahun-tahun, ya mungkin teman-teman semuanya pakai mobil sudah bertahun-tahun dan tidak pernah atau belum pernah melakukan settingan atau belum pernah dikalibrasi ulang TPS-nya. Nah, mungkin saja bisa jadi ada perubahan-perubahan settingan yang terjadi pada TPS tersebut. Oleh karena itu, di video ini kita akan mencoba untuk mengkalibrasi ulang dan bagaimana caranya nanti simak terus videonya, oke? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke prakteknya, saya ingin kasih tahu ke kalian semua dulu mengenai apa itu sensor TPS. Sensor TPS adalah sensor yang berhubungan dengan throttle body yang melekat pada sebuah mobil injeksi. Sensor ini mempunyai fungsi sebagai pendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input yang nantinya digunakan untuk menentukan durasi penginjeksian bahan bakar ke dalam ruang bakar. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya kita mengkalibrasi TPS-nya langsung ke mobil Honda City Z. Oke, kita lanjut. Oke, baik teman-teman, jadi kita sudah ada di hadapan sensornya. Jadi ini sensor TPS-nya Honda City Z, letaknya di sebelah apa nih? Sebelah kanan atau kiri lah, pokoknya di sebelah sini. Teman-teman kita lihat, bisa lihat jadi di sini letak sensor TPS-nya. Dari ECU, tegangan yang dikirimkan ke sensor ini sebesar 5 volt. Nah, kemudian output yang dikeluarkan nanti tergantung dari bukaan throttle pada throttle body ini. Ketika throttle dalam kondisi idle, dia normalnya tegangan yang dikeluarkan pada terminal output itu sekitar 0,5 volt. Sementara pada posisi open wide throttle atau terbuka secara penuh, ya, ketika kita gas secara penuh dia terbuka, maka sensor ini mengirimkan sinyal sebesar 4,5 volt ya, jadi 4,5 volt itu normalnya. Nah, oleh karena itu itulah fungsi kita mengkalibrasi ulang, siapa tahu ada perbedaan atau perubahan dari sinyal output dari sensor ini. Kalau memang sensor ini mengirimkan sinyal yang berlebih atau kurang, nah itu gunanya kita untuk mengkalibrasi ulang. Oke, jadi kita langsung praktekkan saja ya. Oke, tadi barusan kontak sudah saya on kan. Kita cek tegangan yang ada pada sensor ini. Oke teman-teman, untuk mengetahui mana bagian terminal yang merupakan 5 volt dari ECU, caranya kita gunakan avometer. Kita setting avometer di bagian ke menuju DC ya. Jadi kita setting avometer ke petunjuk DC, tegangan DC, terus kemudian kita hubungkan yang negatif ke kutub aki negatif. Kemudian bagian positifnya kita tempelkan di terminal bagian positif. Nah, itu yang dihasilkan 4,98 volt ya. Oke lah, toleransi. Jadi ini adalah terminal 5 volt yang dialirkan dari ECU. Oke, berarti kalau kita posisikan ada di bagian atas. Oke, cara mengkalibrasinya, pertama kita tusukkan jarum, boleh pakai jarum bentul atau jarum yang lain. Nah, bagian terminal output yang tengah dan massa. Nah, ini akan kita ukur sebesar apa voltase yang dikirimkan ke ECU
Normalnya untuk close throttle atau mungkin pada saat idle seperti ini tidak ada pembukaan pada throttle body, dia tegangan normalnya adalah 0,5 volt. Oke, kita cek ya. Oke, normalnya 0,5 volt. Jadi dia mengikuti bukaan throttle. Seandainya throttle dibuka, sampai open wide throttle paling full, dia harusnya 4,5 atau 4,6. Nah, itu untuk normalnya. Nah, untuk mengkalibrasinya apabila teman-teman mobilnya mengalami perubahan pada voltasenya, jadi kita geser posisi dari TPS ini dengan cara mengendorkan baut yang ada di sampingnya. Ada 2 baut di sini, kemudian kita geser sambil kita lihat perubahan dari voltase yang dihasilkan dari bukaan throttle ini. Sedikit lagi. Oke, ini yang pas ya, 4,5. Nah, untuk men-setting close throttle-nya ini kan masih terlalu tinggi, jadi kita perlu setting di bagian bawah, apa namanya nih, stoppernya. Jadi ya nih ya, ini stopper untuk throttle body ini. Caranya kita gunakan kunci 6 ya, ukuran 6. Sorry, kunci 7 ini. Oke, sampai dia kendor. Kemudian karena dia perlu sedikit diturunkan, maka kita putar ke kiri dengan menggunakan kunci L ukuran apa ini ya, kecil nih segini. Coba kita tes. Oke, jadi setelannya sampai 0,05 dan ketika dibuka full dia mencapai 4,5. Oke, begitu kurang lebih cara settingnya teman-teman. Kalau men-setting bagian bukaannya, geser di bagian sensornya, jadi sensornya digerakkan ke berlawanan arah jam-jam sampai menemukan bukaan ke 4,5. dan untuk close throttle-nya, untuk menutupnya ketika tertutup dia 0,05. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman caranya. Silahkan dipraktekkan di rumah, minimal untuk ya coba di setting dulu ya, siapa tahu ada perubahan. Memang untuk kerusakan biasanya dia diawali dengan engine check menyala, kemudian setelah engine check menyala idle-nya dia nggak stabil, kadang-kadang idle-nya tinggi terus ya, kemudian bisa juga drop ya. Jadi memang caranya memang dilihat dulu dari apa namanya engine checknya, kemudian di scan, baru kita pastikan sensor yang rusak yang mana. Tapi kalau ini hanya untuk mengkalibrasi aja, setidaknya bisa membuat idle lebih stabil dan kinerja sensornya lebih maksimal.
Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.